Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan dengan Kompol Zaldi. Pak Zaldi, kalau tadi Anda katakan bahwa sudah ditelusuri dan dikembangkan lebih lanjut, ada penyuplai amunisinya yaitu dari Purbalingga begitu. Nah, dari Purbalingga ini kemudian dari mana ia mendapatkan amunisi tersebut? Apakah juga membeli dari pihak lain? Ya, dapat kami jelaskan dari hasil penyelidikan kami untuk sementara. Untuk amunisi yang kita amankan atau kita sita di Purbalingga, Jawa Tengah itu asal muasalnya dari si tersangka, dari keterangannya itu juga memperoleh dari pihak-pihak lain. Makanya itu yang sedang kami dalami dan sedang dalam proses penyelidikan kami untuk selanjutnya bisa kita kembangkan lagi, Mbak. Tidak disebutkan pihak lain itu siapa? Untuk sementara masih dalam proses penyelidikan kami, Mbak. Apakah melibatkan institusi tertentu, Pak Zaldi? Untuk sementara belum ada, Mbak. Pak Zaldi, kemana kemudian senjata api ini dipasarkan dan siapa pembelinya? Apakah polisian juga sudah menelusuri sampai sana? Jadi dari tersangka yang melakukan perakitan dan juga pembuatan senjata api, sudah kita peroleh beberapa alamat atau beberapa identitas yang diduga pernah melakukan pembelian senjata api kepada tersangka perakit dan juga pembuat senjata api tersebut. Kemudian dari tersangka yang sudah diamankan ada 4 ya, Pak Zaldi? Yang terbaru sudah ada 4. Iya, betul. Bagaimana keterlibatannya sebetulnya peran masing-masing tersangka ini? Jadi untuk barang bukti senjata api yang kita amankan itu semuanya berjumlah 7, Mbak. Jadi ada 3 senjata api yang diperoleh awal dari hasil pengungkapan sebelumnya. Yang selanjutnya ada 4 senjata api yang masih dalam proses perakitan yang sudah hampir selesai yang disita di rumah tersangka A ini. Untuk perannya masing-masing dari tersangka yang awal, tersangka RK ini berperan sebagai penjual dan juga melakukan pembelian kepada tersangka A, selanjutnya menjual lagi kepada orang lain. Selanjutnya si tersangka A ini berperan sebagai pembuat dan juga perakit senjata api, dan selanjutnya tersangka ABT yang dari Jawa Tengah berperan sebagai penyuplai amunisi atau penjual amunisinya, Mbak. Untuk tersangka yang berperan sebagai pembuat dan juga perakit, dari mana dia punya skill untuk melakukan itu, Pak Zaldi? Kalau dari hasil pemeriksaan awal kami, dia belajar dari otodidak dan juga belajar lewat YouTube informasinya, Mbak, dari hasil pemeriksaan. Dari 4 tersangka yang sudah diamankan, kemudian masih adakah tersangka yang masih buron? Masih ada tersangka yang kita kejar terkait dengan yang melakukan pembelian senjata api dan juga terkait dengan pihak-pihak yang kita duga bekerja sama dengan tersangka perakit dan pembuat senjata api ini, Mbak. Yang masih buron ini siapa, Pak Zaldi, dan perannya apa? Jadi yang masih buron seperti yang saya sampaikan tadi, ada pihak yang pernah melakukan pembelian senjata api yang kita duga hasil dari tersangka si A, dan juga ada pihak yang bekerja sama dengan tersangka A untuk memberikan alat-alat dan juga suplai airgun, senjata airgun, Mbak, yang dimodifikasi menjadi senjata api. Baik, apa kemudian tantangan dari tim untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka H ini? Jadi untuk sementara kendala kami karena tersangka yang kita kejar ini posisinya masih sering berpindah-pindah dan tidak menetap. Mungkin dari kami proses penyelidikan kami nanti akan kita efisienkan dan juga kita tingkatkan lagi. Yang juga menarik untuk ditelusuri sebetulnya Pak Zaldi adalah ini kan sudah berlangsung cukup lama begitu ya, dan hampir tidak terendus padahal transaksinya dilakukan di sosial media. Apa sebetulnya modus mereka sehingga tidak bisa terendus oleh pihak kepolisian, karena awal muasalnya justru dari kasus curanmor? Iya, jadi untuk grup atau mereka yang berada di dalam tersangka ini, Mbak. Jadi mereka ini sistemnya berada di dalam grup. Jadi informasi
sekecil apapun yang kira-kira ada di dalam grup mereka terkait, baik itu terkait dengan penjualan senjata api dan juga penjualan amunisi, itu sangat tertutup dan juga sangat bisa dikelabui. Mungkin di media sosial seperti yang di Shopee, akun penjualan amunisi tersebut itu disamarkan dengan memasang foto mur dan baut sehingga itu tidak terdeteksi. Karena bukan dari pengakuan dari tersangka, mungkin dari kita yang awam melihat halaman penjualan dari Shopee tersebut itu tidak akan paham kalau itu jual beli amunisi, Mbak. Baik, kita tunggu perkembangan kasus selanjutnya, yaitu penangkapan terhadap tersangka yang juga terlibat dalam kasus ini. Terima kasih Kompol Zaldi Kurniawan sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat siang.